Ini adalah kader terbaik pernah di masanya, Bang. Nah, kemudian sekarang menghadapi apa yang tadi Abang ceritakan tadi itu. Ya, apa pelajarannya pelajaran bagi paling berharga PD Perjuangan? begini. Manusia hitam rambutnya, isi kepalanya kita belum tentu tahu. Ya. Ya, tapi pelajaran paling berharga dari kita adalah jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu. Karena kenapa Ibu Mega kita mengatakan Jokowi itu kader terbaik? Kebayang nggak sih di Indonesia yang begini feodal? Bisa seorang anak rakyat biasa dari pinggir kali di kota kecil di Solo jadi presiden. Kebayang nggak? Benar nggak sih, Bang? Ya, dalam ilmu komunikasi itu yang disebut namanya spin. Spinning. Ya, jadi spin doktornya kan kemarin-kemarin. Ketika mereka kesulitan membantah, mereka mencari kambing hitam. Yang dituduh siapa? Ada katanya itu Projongos apa gitu ya, ngomong itu partai besar singkatannya entah apa lah gitu kan. Terus ada partai tertentu juga nyebut. Lalu kesempatan nih, mumpung diserang balik menyerang, yang diserang PD Perjuangan dan bocor halus Tempo. Seolah-olah digambarkan ini kerjaan ini dua orang. Memang ini kan makanan untuk masyarakat yang tidak mengerti duduk perkara. OCCRP itu kan bukan lembaga baru. Ya, OCCRP itu adalah sebuah lembaga yang berisi para jurnalis investigasi dari seluruh dunia, ya. Dan kemudian mereka dibiayai oleh organisasi PBB, United Nations, termasuk juga European Union. Jadi lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, cuma kan kemudian buzzer-buzzer nih, ternak buzzer yang jutaan jumlahnya itu di media sosial bilang buktinya mana? Kalau korupsi kapan? Berapa jumlahnya? Mereka gagal memahami bahwa yang dimaksud corrupted itu ya. Corrupt itu bukan hanya uang. Korupsi nyolong duit, walaupun itu mungkin banyak kalau kita telusuri. Tetapi corrupt itu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Misalnya dalam hal bagaimana politik bansos kemarin, pengerahan APH, pengerahan ASN, PJ, lalu apa namanya putusan MK, putusan 90, putusan MA yang mau itu juga menganulir apa namanya dianulir lewat revisi undang-undang pilkada. Ini kan itu korup gitu. Artinya pemerintahan atau pejabat yang korup. Bukan korupsi uang, tapi korup ya, seperti file itu korup rusak. Ini pemerintahan yang rusak gitu loh. Dan buktinya mana? Buktinya mana? Lah ya orang otaknya pada cuti, dijelasin juga nggak ada guna kan? Cuti bahaya. Ya itu di Solo, ke Jakarta kalau ada kawinan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ya jangan semua hal dikaitkan dengan saya. Semua hal dikaitkan dengan saya. Masa sampai urusan apa untuk pelatih PSSI aja juga dikaitkan dengan saya. Nah, bunganya apa? Ya yang paling penting kalau ada yang melanggar ya diproses hukum saja, gitu aja saya kira. Ya. Pak, kalau untuk sampai sekarang dia pensiun udah di Solo tapi terus dikait-kaitkan dengan semua hal yang ada terjadi di Jakarta, terutama terkait politik. Ini perasaannya gimana Pak? Sama sekalian kalau untuk ya biasa aja. Kalau Bu Iriana kemarin juga nggak ada hubungannya. Biasa saja. Kalau Ibu Iriana reaksinya gimana Pak? Ya biasa saja. nggak komplain Pak? Biasa saja. Artinya menyayangkan nggak sih Pak kalau masih udah di sini tapi terus Ya dikaitkan? biasa saja lah, biasa saja. Pak, sejumlah proyek PSN kemungkinan Ini sudah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan ada hal yang enggak ada hubungannya kemudian dikaitkan dengan saya, kadang-kadang juga ya lucu-lucu aja. Kadang-kadang saya membaca juga senyum-senyum sendiri. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi terkait apa yang ditudingkan oleh Bang Deddy Sitorus tadi, bahwasanya Pak Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, merugikan masyarakat. Nah, itu yang ditulis oleh OCCRP yang katanya adalah pemimpin terkorup itu adalah Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah sekarang,
Kenapa harus media luar yang menulis? Kenapa harus di framing dari luar? Di dalam negeri tidak ada yang seperti itu. Contohnya di Indonesia baik-baik saja Pak Jokowi, baik-baik saja Pak Jokowi juga tidak melanggar hal apapun ya, kecuali dalam konteks keputusan MK waktu itu, karena kebetulan juga paman Gibran ini menjadi ketua MK waktu itu. Namun di sisi lain, dibalik semuanya itu, apa yang ditudingkan oleh Bang Deddy Sitorus tadi, bahwa saja melakukan tindakan bagi-bagi bansos, intervensi dan sebagainya, saya rasa bukan hanya di masanya Pak Jokowi yang seperti itu. Semua pemimpin-pemimpin pasti akan intervensi siapa yang akan menjadi penggantinya. Cuman kebetulan saja sekarang PDIP tidak mendapatkan jatah itu. Dan kemudian hari ini juga banyak sekali pemberitaan bahwasanya ICW karena mencari fakta, mencari data, terancam pembunuhan, mendapatkan doxing dan sebagainya. Ya benar yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu, saya membaca itu sangat lucu sekali. Itu katanya Presiden Jokowi. Baik pemirsa, tanpa lama-lama mari kita simak video berikut ini. Seperti apa videonya, mari kita tonton ya. Manusia hitam rambutnya, isi kepalanya kita belum tentu tahu. Ya, tapi pelajaran paling berharga dari kita adalah jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu. Karena kenapa Ibu Mega kita mengatakan Jokowi itu kader terbaik? Kebayang nggak sih di Indonesia yang begini feodal, bisa seorang anak rakyat biasa dari pinggir kali di kota kecil di Solo jadi presiden? Kebayang nggak? Betapa lompatan peradaban itu begitu tinggi dilakukan oleh PDI Perjuangan, mencalonkan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa, ya dari sejak wali kota sampai gubernur DKI lalu bisa jadi presiden, itu kan memang primus inter pares dong harusnya. Memang sudah krim de la krim, best of the best, kan gitu nih. Itu yang membuat kita bangga, karena kan PDI Perjuangan tuh selalu di branding dan memang menunjukkan diri jati diri sebagai wong cilik. Nah kita berhasil nih Ibu Mega mencalonkan orang gitu ya dari rakyat biasa, dari kota kecil yang berpenduduk hanya 400.000 ya apa 600.000 bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu secara bertahap Berjenjang. itu dikawal oleh PDI Perjuangan. Dia nggak melenting kayak Korea, Pak. Dia ngajak tangga. Melenting kayak Korea. Enggak, dia bukan Korea. Iya. Karena dia menampak dari bawah. Kalau melenting itu kan berarti langsung lompat gitu, nggak melalui tahap. Dan Bang Denny mau bilang bahwa dalam proses dari awal itu ada peran PDI Perjuangan. Oh iya. Tapi bahwa juga kemudian ketika dia calonkan diri jadi wali kota, bukan PDI pertama ya yes. Karena kita ada proses. Tapi kemudian kan ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia kan digembleng, dibesarkan, dijaga oleh PDI Perjuangan. Demikian juga ketika gubernur, memang bukan kita yang pertama. Lah orang memang kader kita. Kalau orang kemudian numpang-numpang, kami calonkan Joko Widodo, ya silakan saja. Tapi kan kita kemudian kan dengan jernih berpikir segala macam sampai akhirnya kita mencalonkan. Presiden juga begitu. meskipun juga harus diakui bagi PDI Perjuangan kenapa yang dipilih Jokowi waktu itu kan ya karena juga ada potensi dalam dirinya kan. Loh, itu tadi kita bilang, man, kenapa kita bangga? Kita dan dia membranding diri sebagai orang biasa. Orang biasa, anak rakyat jelata, bukan anak menteng. Bukan anak pahlawan nasional, bukan anak konglomerat, bukan siapa-siapa, nobody. Gitu loh. Sampai jadi raja ya. Sampai, kalau raja urusan dia, presiden aja. Raja kita nggak ikut-ikutan. Kan masih ada, bukan lu ya kan sampai jadi raja dong, masih ada di PDI Perjuangan. Bang Denny, pertanyaannya gini, Jokowi ini kan sudah dalam tanda kutip ya, sudah berseberangan dengan partai itu kan udah lama. Tapi kenapa baru dipecat kemarin? Gini, kita kan dari awal kan sudah ditanya dan kita selalu mendalami persoalan itu. Bagaimanapun kan Ibu Mega ini seorang yang sangat konstitusionalis. Gitu loh. Sangat menjaga harkat martabat para pemimpin. Lihat dulu waktu Pak Harto misalnya, pernahkah Bu Mega membalas kejahatan terhadap Bung Karno? Nggak pernah. Lalu ketika Pak Jokowi misalnya, beliau waktu itu masih menjabat, oke?
Ya masa kita pecat nih wakil presiden. Kita sudah memberi rambu-rambu, ya udah kalau udah nggak cocok dengan PD Perjuangan, balikin dong KTA-nya. Kalau itu kan selesai, nggak ada goro-goro gitu loh. Nah, ternyata kan nggak dibalik-balikin. Ya kan? Lalu kalau kita pecat lagi kemudian setelah Pilpres kita masih mau pilkada. Wah, ini either membunuh kita atau malah dipakai untuk pencitraan. Wah, lihat nih orang iya udah 10 tahun Tapi berkuasa, penjelasan Bang baru Dede ini dipecat. mengkonfirmasi 8 bulan yang lalu di episode Lanturan tamunya Bang Komarudin Batumbun. Waktu itu kita bertanya, Bang kenapa nggak dipecat sih? Ya ngapain dipecat? Beliau presiden. Belum mengembalikan kartu, masih jadi anggota PDI Perjuangan. Dari sisi PDI Perjuangan mengatakan nggak mungkin kami ini memecat seorang presiden. Situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik ya, itu kan perlu klarifikasi, kejelasan. Ketika PDI Perjuangan bersikap mempertanyakan ada pengangkangan konstitusi, ada kemunduran demokrasi. Tadi harapan publik adalah oke, jelas di mana ini posisinya. Apakah PDI Perjuangan akan segera memecat atau segera mengganti? Ngapain Nggak perlu pecat ya? Jokowi? Jokowi pecat diri sendiri. Jadi caranya gimana? Menyerahkan itu ya? Kita ini tetap menjaga etika. Iya, iya. Kita berjuang sekarang soal kebenaran, keadilan, bla bla, ini kan soal etika. Yes. Ya, apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus ini memang benar, faktanya begitu. Karena yang mengantarkan Pak Jokowi kepada presiden itu menjadi presiden itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun harus diketahui pula bahwasanya PDIP tanpa Jokowi juga bisa apa. Sejauh sepengetahuan saya, dari mulai wali kota pertama Pak Jokowi itu memang tidak diantarkan oleh PDI Perjuangan. Lalu di periode kedua menjadi wali kota, baru PDIP masuk di sana dan mengangkat Pak Jokowi sebagai kadernya. Kemudian dari wali kota masuk kepada daftar gubernur di DKI Jakarta waktu itu. Di periode pertama pula bukan PDI Perjuangan juga yang merekomendasikan Pak Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta, akan tetapi partai-partai yang lain, sebut saja seperti Gerindra. Pak Prabowo juga termasuk di sana yang mendukung Pak Jokowi untuk maju di Pilkada Jakarta. Baru setelah itu menjadi bursa calon presiden. Sebenarnya PDI Perjuangan itu tidak setuju ketika Pak Jokowi dicalonkan sebagai presiden. Ibu Megawati mau memilih dirinya sendiri untuk maju di Pilpres waktu di tahun 2014. Akan tetapi partai-partai koalisi waktu itu tidak menginginkan Ibu Megawati untuk maju lagi di Pilpres 2014. Ditunjuklah seorang Jokowi. Sampai di periode kedua di 2019 juga demikian. Artinya apa? Elektabilitas PDIP Perjuangan sampai hari ini menguasai parlemen itu juga berkat karena dirinya Pak Jokowi. Benar memang Pak Jokowi diantarkan oleh PDI Perjuangan, akan tetapi PDI Perjuangan besar seperti saat ini bisa menguasai parlemen, suara terbanyak di kursi DPR itu juga berkat Jokowi waktu itu ya. Nah, lalu kemudian kenapa kok Pak Jokowi tidak dipecat dari dulu, misal? Jadi begini, kalau misalkan Pak Jokowi itu dipecat dari dulu, maka otomatis PDIP nggak punya kader dong. Ya. Nah, yang salah di mana? Kenapa Pak Jokowi harus dipecat? Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak ada yang keliru sih. Menurut persepsi saya nggak ada yang keliru. Yang keliru itu ya PDI Perjuangan. Kenapa demikian? Karena Pak Jokowi itu menginginkan bahwa gantianlah yang menjadi partai yang menjabat sebagai presiden harus gantian.
Masa harus PDI Perjuangan? Bukan tidak bisa sebenarnya Pak Jokowi mengendorse Ganjar Pranowo waktu itu untuk dicalonkan sebagai presiden dan menang. Bukan tidak bisa Pak Jokowi, akan tetapi ini gantian lah. Karena dari 2014 sampai 2024 kan sudah PDI Perjuangan. Ya gantian lah, ada Pak Prabowo juga. Pak Prabowo kan sudah 2 kali, 3 kali mencalonkan, gagal terus. Maka sekarang gantian. Masanya sudah waktunya Pak Prabowo memimpin. Berikan waktu untuk Pak Prabowo untuk memimpin, untuk mengabdi untuk bangsa dan negara di Republik Indonesia ini. Itu maksud dan tujuan Pak Jokowi. Kembali lagi kepada PDI, akan tetapi PDIP nggak mau. PDI tetap rakus terhadap kekuasaan ya. Tetap rakus terhadap kepemerintahan. PDIP juga ingin menguasai lagi dari 2024 sampai nanti 2034 mungkin. Akan tetapi waktu berbicara lain, ya Pak Jokowi nggak berpihak kepada Ganjar waktu itu. Saya rasa demikian sih. Karena kesakit-hatian ini, lalu PDIP mulai ngamuk-ngamuk, nggak jelas sendiri, ya kan? Nggak tahu bagaimana. Yang jelas PDIP ya sakit hati lah terhadap Pak Jokowi, jelas ya, karena seorang kader yang katanya yang membesarkan adalah PDIP, ketika sudah jadi semuanya sudah diberikan malah menjadi anak durhaka. Begitu katanya orang-orang yang memang pro terhadap PDIP. Saya rasa demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.